Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sudah cukup ramai ya, sudah ada 33 orang di room kali ini. Perkenalkan, saya Siti Syifa Printiarti dari tim peneliti Propolis di Nano Center Indonesia. Pada malam hari ini senang sekali bisa bertemu secara virtual dengan Bapak Ibu sekalian untuk sharing-sharing mengenai Propolis training produk dalam uh, acara training produk Propolis Gold dari Watuku ya. Nah, next Mas Furkan. Nah, pada beberapa jam ke depan, beberapa dalam ya 1 jam ke depan kita akan bercerita, sharing tentang Propolise, dimulai dengan apa sih itu propolis gitu ya. Dan di saat ini kita mau menjelaskan tentang apa itu propolis, terus dari historinya, perjalanannya, karena propolis ini bukan suatu hal, suatu produk yang baru gitu ya Bapak Ibu, nanti juga dilihat sejarah penggunaannya seperti apa, juga fungsi, dan hingga akhirnya nanti kita bahas produk dari Watuku, yaitu Propolice. Next, Mas Furkan. Ya, apa sih itu propolis gitu ya? Asal propolis ini dari resin atau getah dari berbagai tanaman, terutama bagian bunga, juga pucuk yang dikumpulkan lebah madu gitu. Jadi dari hewan lebah ini bisa punya produk lainnya juga gitu ya, selain madu yang utamanya yang biasa kita kenal. Dan itu juga salah satunya adalah propolis yang sangat berpotensi gitu Bapak Ibu untuk mendukung, menyokong kesehatan kita gitu. Nah, propolis ini dia punya banyak komposisi yang nanti kemudian akan saya jelaskan. Selain itu ada bipolen, bipolen itu serbuk sari, lalu ada royal jelly, lalu dan dari lebah itu juga terdapat wax gitu ya. Next, Mas Furkan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, dari propolis itu memiliki banyak sekali kandungan di dalamnya gitu ya. Kalau madu itu ada sumber energi gitu ya, terkandung gula. Kalau di propolis ini 50%-nya itu dari balsam tumbuhan senyawa aktif biologis atau metabolit sekundernya, diantaranya ada flavonoid, polifenol, dan CAP, yaitu salah satu kandungan dari propolis yang cukup banyak di dalamnya. Terus ada 35% itu dari beeswax, lalu ada 5%-nya serbuk sari, terus ada 5-10%-nya minyak aromatik, dan kurang dari 5%-nya itu adalah mikronutrien seperti magnesium, kalsium, lalu besi, nikel, seng, serta vitamin. Selanjutnya. Nah, seperti yang tadi sudah dijabarkan bahwa propolis ini bukan suatu barang baru ya Bapak Ibu. Jadi propolis sudah ada sejak lama dan juga pada awalnya propolis ini digunakan secara langsung. Jadi propolis mentah itu langsung dipakai gitu, diaplikasikan. Kemudian seiring berjalannya waktu dan teknologi yang berkembang, propolis diekstraksi dengan alkohol untuk menyaring zat yang berkhasiatnya itu gitu ya, untuk memaksimalkan fungsi dari propolis itu sendiri. Dan kemudian hingga saat ini kita mengenal ekstraksi dengan teknologi nano. Nanti teknologi nano itu apa? Nanti kita akan bahas juga. Selanjutnya. Nah, tadi yang propolis kan penggunaannya itu bisa beragam ya, dari penggunaan langsung hingga sampai saat ini kita bertemu dengan teknologi nano, di mana historinya itu 5.500 sebelum Masehi, zaman Mesir kuno. Propolis ini digunakan untuk
pembalseman yang menyejukkan dan efek healing, efek penyembuhan seperti itu ya. Kemudian zaman Yunani itu dipakai propolis tetap masih dalam bentuk utuhnya, dalam bentuk mentahnya, itu untuk jaga sarang lebah itu sendiri dan dari serangan zat asing gitu ya, seperti bakteri ataupun infeksi lainnya gitu. Nah, kemudian masuk ke zaman Romawi, itu propolis digunakan untuk penyembuhan luka parah gitu ya, para prajurit perang karena tertusuk tombak gitu. Terus itu tuh propolisnya langsung dioleskan ke luka gitu ya. Terus juga selain pada luka, propolis ini juga dipakai oleh wanita gitu untuk wajah dan badan. Jadi kayak merawat ya kecantikan gitulah. Nah, selanjutnya propolis juga pernah di tahun 1600-an di London masuk ke official drug di London Pharmacopoeia. Pharmacopoeia ini merupakan sebuah rangkuman obat-obat yang yang diperbolehkan gitu penggunaannya. Jadi listnya ada di situ. Kemudian hingga sampailah kita pada abad 20-an, tahun 1900, di mana mulai nih berkembang teknologi seperti tadi ya, sudah ekstraksi dengan etanol gitu ya, dan juga banyak nih penelitian mengenai propolis, dan juga untuk mendukung khasiatnya secara ilmiah seperti apa sih, atau biasa kalau di farmasi disebutnya farmakologi gitu ya, khasiat dari suatu zat. Nah, penelitian ini juga masih terus berjalan gitu hingga sekarang. Nah, selanjutnya, nah ini tadi semakin bertambahnya teknologi dan penelitian yang dilakukan. Nah, itu kita meneliti nih, propolis itu memiliki banyak aktivitas biologi ya. Antara lain itu adalah utamanya imunomodulator, Bapak Ibu, di mana imunomodulator ini berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh, sistem yang menjaga homeostasis, menjaga keseimbangan dari tubuh kita gitu. Ketika ada zat asing yang masuk, bakteri, virus dan sebagainya, nah tubuh memiliki sistem untuk istilahnya kayak polisinya lah gitu ya, biar si zat asing tuh nggak merusak gitu ya, dan tubuh mengenali kalau itu bukan tempatnya gitu di situ. Nah, imunomodulator bisa bersifat imunostimulan, yaitu meningkatkan sistem imun, maupun imunosupresan, yaitu menekan sistem imun. Jadi untuk yang kerja imunnya berlebih itu bisa ditekan gitu. Nah, kemudian ada aktivitas biologi sebagai antiinflamasi, yaitu mencegah dari peradangan, kemudian antivirus. Masih sebelumnya, Mas? Ya, propolis juga sudah ada penelitiannya mengenai antivirus, lalu anti kanker, yaitu pertumbuhan sel yang berlebih, terus ada antibakteri, anti diabetes, antioksidan, di mana sekarang kan banyak ini ya, sumber polusi gitu ya, sumber radikal bebas. Nah, di sini antioksidan lah yang berperan sehingga tidak terjadi oksidasi yang berlebih gitu ya, dan juga tetap bisa memelihara sel untuk tetap sehat. Dan yang berikutnya adalah antitumor. Antitumor ini masih berhubungan dengan anti kanker, antibakteri, dan imunomodulator juga. Next. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan ya, dari lebah itu bukan hanya propolis saja gitu ya, ada madu, ada royal jelly, ada bipolen gitu. Nah, di propolis ini
apa sih bedanya gitu ya dengan komponen produk lebah lainnya. Di propolis ini aktivitas biologinya itu sudah cukup lengkap gitu Bapak Ibu, dan ini juga penelitiannya terus berkembang. Sementara royal jelly seperti yang tertera di layar itu hanya ada aktivitas biologinya beberapa saja gitu ya, seperti antioksidan, anti tumor, anti aging, neurotropik, dan anti-inflamatori gitu. Sementara di propolis itu penelitiannya lebih banyak lagi gitu ya, khasiat-khasiat yang sudah diteliti, walaupun penelitian dalam farmakologi ini itu kebanyakan baru in vitro saja gitu ya di dalam sel. Nah, tapi ini juga bisa jadi rujukan kita menggunakan propolis itu sendiri gitu ya. Jadi di aktivitas biologi pada propolis ada buat perawatan mulut juga, antioksidan, antifungal, antidiabetik, antibakteri, anti kanker, anti protozoa, anti tumor, perawatan mulut gitu ya, dan antiinflamasi. Jadi propolis lebih banyak gitu ya aktivitas biologi di dalamnya. Selanjutnya. Nah, kalau tadi itu aktivitas biologi dari propolis dibandingkan dengan royal jelly, ini ada penelitian yang membandingkan, menguji perbedaan antibakteri aktivitasnya dari propolis dan madu gitu dalam melawan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, dan ini bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit pencernaan seperti itu. Nah, di sini terlihat bahwa konsentrasi inhibisinya itu lebih bagus yang propolis di sini gitu Bapak Ibu. Jadi ya, jadi aktivitas antibakteri dari propolis lebih tinggi daripada madu itu sendiri. Nah, selanjutnya. Ya, propolis tadi sudah dijabarkan bahwa memiliki beragam aktivitas biologis yang bisa memberi khasiat gitu kepada tubuh, dan ini juga saya tampilkan bahwa ada 4 ya dalam penanganan kesehatan itu bisa 4 gitu fungsi dari propolis, yaitu ada promotif di mana dia meningkatkan kesehatan gitu ya. Jadi tujuannya untuk suplemen aja gitu. Nah, juga bisa juga untuk preventif di mana kita mencegah penyakit gitu ya. Jadi sebelum terjadinya sakit tertentu gitu, kita harus selalu mencegahnya gitu ya, kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi preventif ini dilakukan dengan yaitu tadi gitu ya, dengan sifatnya yang imunomodulator tadi, jadi meningkatkan sistem imun kita. Kemudian ada kuratif, yaitu mengobati penyakit, namun perlu diketahui dari propolis yang termasuk suplemen dan obat tradisional, sebenarnya di obat tradisional itu tidak ada statement mengobati yang sampai ada jaminannya gitu Bapak Ibu. Jadi kayak hanya mengurangi dan bisa mengurangi gejala, atau kalaupun mengobati itu perlu waktu juga gitu. Jadi tetap pengobatannya itu dengan meningkatkan sistem imun kita itu sendiri gitu. Yang terakhir adalah rehabilitatif, yaitu membantu pemulihan kesehatan. Jadi ketika sudah misalnya seseorang sakit lalu sudah diobati nih gitu ya, dan dia sudah kembali normal, nah itu dalam tahap rehabilitatif gitu ya, dalam pemeliharaan kesehatannya itu sendiri. Nah, selanjutnya, jadi ini 4 fungsi dari propolis gitu ya. Nah, apa tentang propolis gitu ya, dari hasil-hasil penelitian, salah satunya adalah ini ada nilai ORAC
itu oksigen reaktif samping gitu ya, salah satu parameter pengujian antioksidan, di mana semakin besar nilai ORAC-nya, ini ada di grafik yang tertera di layar, semakin besar nilai ORAC-nya itu semakin kuat gitu herbal tersebut melawan radikal bebas. Nah ini dibandingkan dengan berbagai macam makanan gitu ya, sayuran dan buah juga, di mana propolis ini memiliki kemampuan untuk melawan radikal bebas atau sifat antioksidannya yang lebih tinggi gitu dari makanan-makanan lainnya gitu. Tentunya ini juga perlu diperhatikan dalam hal dosisnya gitu ya Bapak Ibu, karena ketika kita makan sayur buah gitu ya, kan kita terbatas gitu ya, nggak bisa makan yang berlebihan juga gitu. Jadi di sini itu propolis hanya sedikit dikonsumsi itu memiliki sifat antioksidan yang tinggi seperti itu. Selanjutnya, nah itu kita tadi udah ngobrolin tentang propolis itu sendiri. Nah seiring berjalannya waktu nih kan teknologinya berkembang, terus ada teknologi nano. Jadi nano itu apa sih gitu ya? Nano itu merupakan produk dengan ukuran partikel yang sangat kecil gitu. Dengan partikel yang sangat kecil ini, suatu bahan, suatu produk akan lebih mudah diserap oleh tubuh gitu dan lebih cepat, serta manfaatnya itu lebih cepat terasa gitu ya, karena partikel yang berukuran sangat kecil. Nah ini itu kan ketika kita mengonsumsi propolis gitu ya, diteteskan ke air dengan lalu diminum, dia akan memasuki saluran cerna gitu ya, terus nanti akan diserap gitu Bapak Ibu ke jadi akan dibawa ke aliran darah dan itu lebih mudah terserap tubuh dan khasiatnya juga akan lebih cepat gitu dirasakan. Jadi kenapa sih nano gitu ya? Next. Nah, ini dia yang membedakan antara nanopropolis dan propolis biasa. Tadi utamanya yaitu ukuran partikelnya. Ukuran partikelnya itu kalau nanopropolis dalam nanometer ya 30 sampai 100, kalau untuk propolis biasa itu mikro gitu ya. Itu cukup jauh sih Bapak Ibu gitu ya antara nano dan mikro. Kemudian nanopropolis ini tidak mengandung wax gitu. Jadi lilin lebah, jadi lebah dari propolis itu masih ada kandungan lilinnya gitu ya. Nah, lilinnya ini cukup berbahaya ya kalau yang sensitif, apalagi untuk yang orang yang sensitif, di mana lilinnya itu bisa mengganggu saluran cerna gitu, jadi bisa membuat malah infeksi gitu ya, bukan menyembuhkan, tapi malah menimbulkan penyakit baru gitu. Kemudian nanopropolis juga tidak ada endapan, di propolis biasa ada, warnanya juga coklat jernih, kelarutannya dia lebih cepat larut karena sudah berukuran nano itu tadi, terus rasanya itu khas ya, tetap khas propolis. Kemudian bisa di scroll Mas. Alkoholnya itu ya tidak ada juga gitu ya. Ini juga sudah dibuktikan dalam pengujian laboratorium. Kemudian kandungan flavonoidnya juga lebih tinggi, kandungan polifenolnya juga demikian, dan bebas bakteri ya, bakteri yang berbahaya gitu. Next. Nah, selanjutnya kita sudah bercerita tentang apa sih itu propolis, terus teknologi nano itu
gimana sih gitu ya, apa sih itu nano gitu ya, dan masuk ke produk Propolice itu di komposisinya ya Bapak Ibu. Jadi selain propolis, Mas Furkon komposisinya. Nah, selain propolis ekstrak murni dari propolis yang diolah dengan teknologi nano, ini juga ditambah vitamin C. Nah, kenapa sih ditambah vitamin C gitu ya Bapak Ibu? Jadi vitamin C ini untuk bersifat juga antioksidan, di mana vitamin C itu salah satu vitamin larut air, dan dia ini memiliki fungsi yang mendukung seiring gitu ya, beriringan dengan fungsinya propolis itu sendiri gitu ya. Jadi memperkuat efek atau kalau dalam farmasi kita bisa sebut dengan efek sinergis gitu ya. Jadi ini juga produk ini dengan kualitas yang sangat baik, dan pembuatannya juga disertakan pengawasan yang ketat gitu ya, pengawasan yang tinggi. Ya, selanjutnya cara penggunaan dari Propolice itu bisa dengan penggunaan oral yang tadi diteteskan ke 1 gelas air atau sekitar 250 ml, diminum 2-3 kali sehari gitu Bapak Ibu. Ini bisa nggak gitu ya ditambah gitu ya dosisnya gitu, bisa 5 tetes atau gimana. Namun ketika kita menggunakan herbal itu perlu memperhatikan dosis, dan di mana perlu dimulai dari dosis yang kecil dulu gitu ya Bapak Ibu, 3-4 tetes. Nah, selain penggunaan oral dengan dilarutkan, diteteskan ke dalam air, itu bisa diteteskan langsung di sariawan gitu, atau di kumur-kumur dari 1-2 tetes ke dalam sedikit air gitu. Jadi penggunaan untuk oral ya. Next. Jadi selanjutnya ini ada yang tadi gitu ya, kan propolis ini memiliki salah satu zat yang berkhasiat memiliki aktivitas biologi, salah satunya adalah dari flavonoid. Nah ini juga banyak nih gitu ya di propolis yang kami teliti gitu ya, dan di dalam produk itu banyak sekali zat-zat berkhasiat gitu yang terkandung kandungan flavonoidnya cukup tinggi gitu ya, dan ini bisa berkhasiat bagus untuk tubuh. Ini ada sekitar 26, ini yang intensitas terdeteksi pada alatnya tinggi gitu ya, jadi selain itu masih banyak gitu. Nah ini juga nih sampai nomor 37, masih lanjutan yang tadi. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, Propolice itu mengandung 37 jenis polifenol dan flavonoid khas yang merupakan senyawa aktif, bioaktif utama dari propolis. Next, Mas. Nah, ini untuk ukuran partikel yang nano itu kami analisa dalam instrumen yang bernama Particle Size Analyzer atau PSA. Jadi ukuran partikelnya propolis itu terdeteksi pada alat sekitar 30-100 nanometer gitu ya. Terus juga di penelitian lain itu dia tidak mengandung lilin 0% dan juga non-alkohol gitu ya. Ini di sebelah kanan ada hasil analisa keberadaan lilin wax pada propolis, sementara yang kirinya itu hasil analisa PSA dari propolis watuku yang menggambarkan ukuran nano itu sendiri. Next. Nah, ini juga hasil pengujian yang sudah kami lakukan, bahwa di propolis kami itu
terdeteksi ada polifenol ya, sudah terbukti ada polifenol, di mana dia ini adalah antioksidan alami yang cukup tinggi juga di sini kadarnya, dan juga pengujian alkoholnya menyatakan bahwa tidak terdeteksi adanya alkohol, seperti itu. Next, Mas Furkon. Ya, selain uji PSA, lalu uji polifenol, uji alkohol, kita juga propolis kami sudah melakukan uji sitotoksik, yaitu ini menggambarkan seberapa toksik gitu ya terhadap sel gitu. Jadi ini untuk menggambarkan keamanan dari propolis itu sendiri gitu. Jadi kayak apakah propolis dengan dosis yang ditambah itu akan malah merusak sel gitu ya, bukan memiliki khasiat gitu. Jadi kayak ini propolis kami itu sudah aman gitu ya dengan dosis yang direkomendasikan seperti itu. Dan juga ya bisa ini digambarkan dalam IC50 konsentrasi sampel yang menghambat 50% pertumbuhan sel. Jadi si propolis kita aman gitu ya untuk menggambarkan keamanan dari produk. Next, Mas. Nah, selain itu juga propolis kami sudah dilakukan pengujian daya hambat terhadap Candida albicans, yaitu jamur yang biasa ada di mulut, dan Streptococcus mutan, juga bakteri yang banyak di mulut gitu ya, menimbulkan gangguan mulut seperti bau mulut dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa dibandingkan dengan kontrol positif yang di nomor 3 dengan sampel propolis dengan konsentrasi 100%, itu memiliki daya hambatnya yang cukup tidak jauh gitu ya, bisa dibilang hampir sama gitu, dari ini nilainya 20, yang dikontrol positifnya itu 20 juga gitu. Jadi propolis ini bisa menghambat pertumbuhan dari jamur dan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit mulut gitu, gangguan di mulut. Next. Nah, ini bahasan terakhir kita tentang kenapa sih propolis gitu. Kenapa propolis perlu dikonsumsi gitu selama pandemi. Walaupun sebenarnya nggak cuma pandemi aja gitu ya, di luar pandemi juga bisa gitu dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan terlebih lagi di pandemi gitu ya, dengan virus corona yang entah kapan selesainya gitu ya. Nah, langsung aja, kenapa sih propolis gitu. Nah, ini sudah ada yang mempublish jurnal mengenai mekanisme dari propolis itu sendiri dalam menghambat infeksi virus SARS COVID-2 ini gitu ya, dalam mencegah terjadinya penyakit COVID juga. Nah, ini juga dalam jurnal ini disebutkan bahwa corona itu menghambat virus corona ini menginfeksi ke reseptor AC2, di mana nanti ketika propolis itu diberikan gitu ya, dikonsumsi, ternyata propolis ini bisa menghambat virus tersebut tidak berikatan dengan reseptor AC2 itu gitu. Jadi si virusnya ini tidak berkembang biak gitu. Nah, perlu diperhatikan juga gitu ya Bapak Ibu,
di mana virus ini kan bukanlah makhluk hidup, di mana dia itu bisa hidup ketika sudah berikatan, sudah masuk ke sel gitu ya, ke dalam tubuh manusia gitu. Jadi ketika sebelum virus itu sampai ke reseptor itu sudah ditahan gitu dari dengan propolis gitu. Jadi propolis yang berkaitan dengan reseptor-reseptor tadi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada jurnal yang menjelaskan tentang mekanismenya itu sendiri. Next, Mas Furkan. Nah, kegunaan propolis di masa pandemi seperti yang sekilas sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa propolis ini mampu mencegah mencegah sel hidup gitu ya terserang dari virus. Nah, selain itu juga dia bisa menghambat infeksi COVID-19, lalu meningkatkan kerja sistem imun pada infeksi awal COVID-19, karena biasanya orang yang terkena infeksi itu yang sistem imunnya lagi lemah gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk membantu mempercepat penyembuhan itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kerja sistem imun. Nah, ini juga jadi salah satu kegunaan propolis. Nah, kemudian yang keempat, propolis ini juga menekan respon imun berlebihan. Tadi ya sifatnya yang propolis itu sebagai imunomodulator yang terbagi menjadi dua, imunosupresan dan imunostimulan gitu ya. Ini menekan dari aktivitas biologinya yang berfungsi yaitu imunosupresan gitu ya. Karena ketika sudah terinfeksi COVID-19, walaupun sistem imunnya turun gitu ya, dari tubuh akan mengeluarkan zat-zat yang untuk merespon zat-zat asing gitu ya. Jadi kayak ada sel natural killer dan lain-lain yang itu jadi kayak prajuritnya gitu ya, yang buat menangkal si COVID ini, dan itu juga bisa menimbulkan respon yang berlebihan gitu, karena ketika ada zat asing yang masuk, otomatis yang ngejagain tuh kan makin banyak gitu ya, kayak biar buat ngusir si virus. Nah, malah respon yang berlebihan juga nggak baik gitu jadinya untuk tubuh. Jadi di sini bisa propolis juga untuk menekan respon imun berlebihan pada tahap rentan infeksi COVID-19. Yang terakhir itu juga memperbaiki kondisi peradangan, di mana kondisi peradangan ini sifat khasiat aktivitas biologinya dari antiinflamasi itu sendiri gitu ya, karena dengan rentannya turunnya sistem imun itu juga tubuh jadi rentan terjadi peradangan gitu ya, yang malah memperburuk penyakit itu sendiri gitu. Next. Mungkin tuh, oh ini. Jadi propolis ini, kenapa propolis gitu ya? Karena propolis ini khas, dia memiliki banyak zat aktif di dalamnya, metabolit sekunder, yang mampu meningkatkan kesehatan kita gitu ya. Kemudian kecepatan efeknya cukup cepat, karena balik lagi tadi yang hasil pengujian ORAC untuk antioksidan dengan dosis kecil saja sudah memiliki bisa menangkal radikal bebas yang cukup tinggi gitu ya. Kemudian fungsinya multifungsi, dia banyak bisa dapat banyak efek gitu ya, tidak hanya cuma antibakterinya aja, cuma imunomodulator aja gitu ya, jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi tubuh gitu. Kemudian propolis ini juga suplemen kesehatan yang baik tentunya,
dan efek sampingnya ini cukup rendah ya. Namun balik lagi, setiap individu itu bisa menimbulkan efek samping yang berlainan tergantung tubuhnya masing-masing gitu ya. Jadi perlu diperhatikan juga saat pemakaian seperti itu. Next, sepertinya ini sudah slide terakhir, Mas Furkan. Ya mungkin itu aja ya kita itu yang bisa saya sharingkan dari mulai apa sih propolis gitu ya, terus perkembangan propolis itu sendiri hingga saat ini propolis dikembangkan dengan teknologi nano dan juga propolis C Gold dari Watuku yang dikombinasikan dengan vitamin C. Mungkin itu sekian presentasi dari saya, Pak Ferry, bisa dikembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih Bu Siti. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah.